warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mana kita semua diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita kesehariannya dengan penuh rasa syukur, sehingga kita kelak semoga menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Kedua kalinya marilah kita panjatkan salat salam kehadirat Rasulullah Muhammad SAW yang telah kita ikuti syariatnya, semoga kelak dia kiamat kita nanti mendapatkan syafaat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dalam kesempatan ini marilah kita semua menyempatkan rasa syukur kita kepada Allah karena kita hidup di dunia ini telah diberi beberapa anugerah, baik itu kesehatan maupun jasmani maupun rohani. Mengenai tentang kehidupan yang kita jalani pada saat kita hidup di tengah masyarakat yang beragam suku, agama, budaya, sehingga kita tercipta kerukunan. Maka dari itu kita harus mempunyai suatu sikap, yaitu yang namanya moderasi atau moderasi dalam beragama. Moderasi beragama secara bahasa berasal dari bahasa Latin atau namanya moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Yang artinya kita tidak boleh menjadi orang yang fanatik terhadap sesuatu yang berbeda dengan kita. Misalnya kita beragama Muslim, kita menganggap bahwa orang yang non-Muslim itu adalah musuh. Kita manusia semua adalah saudara yang harus hidup dalam berdampingan, saling membutuhkan, dan kerukunan itu harus kita jalankan dalam kegiatan kita bermasyarakat. Moderasi beragama dalam agama Islam dinamakan sebagai wasatoniyah atau tengah-tengah. Tidak berat sebelah, tidak goyang, tidak memihak sebelah, sesuatu yang tidak sejalan dengan kita. Walaupun perbuatan baik itu, maka kita harus menganggap itu adalah suatu kebaikan, suatu yang kita anggap sebagai perbedaan itu harus kita hormati. Tidak boleh menganggap bahwa selain keyakinan kita adalah sesuatu yang salah atau menjadi musuh kita. Dalam beragama, kita dituntut oleh agama kita untuk menjalankan ibadah kita masing-masing. Misalnya orang Islam sedang sholat, maka kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Misalnya orang Nasrani atau Kristen sedang ibadah di gereja, maka sebaliknya kita tidak boleh mengganggu agama mereka atau kegiatan ibadah. Kita biarkan saja, karena itu termasuk bentuk dari suatu kerukunan atau moderasi beragama. Tolak ukur dalam moderasi beragama adalah kemajemukan yang ada di Indonesia.
tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan dengan prinsip kebaikan yang harus kita tanamkan kepada diri seseorang. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi bahwa perbuatan manusia itu dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maka dari itu orang muslim menjadi orang pilihan yang menjadikan kita bisa menjadi umat pilihan adalah bentuk dari suatu keadilan yang kita jalankan dalam kehidupan sehari. Tolak ukur moderasi beragama pertama itu seberapa kuat kembalinya pengaruh agama kembali pada inti pokok ajaran, karena semua ajaran agama itu mengajak suatu kebaikan. Tidak ada yang mengajak suatu perbuatan untuk melakukan perbuatan. Yang kedua adalah kesepakatan. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan kita. Keragaman diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia itu saling menyempurnakan, saling menutupi, tidak saling menghujat, mengejek atau menghina sesama agama yang lain. Maka dari itu moderasi beragama itu menjadikan ketertiban umum agar manusia itu menjadi manusia yang adil, manusia yang rukun dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan ini tentang moderasi beragama bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi kesimpulannya adalah moderat atau moderasi beragama bukan berarti menjadikan kita lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Tetap kita menjaga nilai-nilai keagamaan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.